Berikutnya kita bahas aplikasi dan dampak dari kriptografi. PKI ini sudah banyak dipakai ya, di antaranya adalah SSL atau autentikasi PIR berbasis sertifikat SSL TLS. Kemudian pengamanan trafik jaringan menggunakan VPN, kemudian lalu lintas trafik web di HTTPS, kemudian kontrol akses ke jaringan menggunakan autentikasi 802.1x, kemudian secure email menggunakan SMIME protokol, kemudian ada secure instant messaging ya, atau pesan instan ya, atau chat ya yang secure, karena juga chat yang tidak secure, ya, WA ya sekarang sudah menggunakan enkripsi, ya, kalau dulu itu ya katanya belum. Kemudian ada approve and authorize application menggunakan code signing seperti yang sebelumnya dijelaskan. Ada juga perlindungan data user yang menggunakan file system terenkripsi yaitu IFS. Kemudian penerapan autentikasi dua faktor menggunakan smart card. Kemudian ada juga securing USB storage. Dalam transaksi di jaringan, ya, ini pelaku atau aktor ancaman ini bisa menggunakan SSL TLS untuk melakukan pelanggaran terhadap regulasi sistem atau mengirimkan virus, malware, pencurian data, serta upaya penyusupan di jaringan. Masalah lain terkait SSL TLS ini biasanya mungkin terkait validasi sertifikat web server ya. Jadi ketika terjadi, browser web biasanya akan menampilkan peringatan keamanan. Umumnya peringatan ini berkaitan dengan PKI, biasanya berkaitan dengan validitas tanggal ya, atau rentang tanggal yang divalidasi. Jadi jika tanggal sertifikat ini di luar rentang yang sudah ditentukan, maka web browser akan menampilkan pesan peringatan. Kemudian ketika signaturnya atau tanda tangannya error atau saat divalidasi error tidak sesuai, maka browser tidak bisa memvalidasi signatur atau tanda tangan pada sertifikat. Ini ada kemungkinan juga bahwa public key yang dipakai itu tidak asli. Bisa juga bukan sertifikat yang tidak asli, tapi public key-nya yang tidak asli. Kemudian ini tentang dampak ya dari kriptografi. Tentu saja ketika semua data terenkripsi, maka pemantauan jaringan, ya pemantauan dalam jaringan itu menjadi lebih menantang ya karena hampir semua data yang keluar masuk di jaringan itu terenkripsi. Ya, di mana sebagai pemantau jaringan itu tidak mudah untuk mengintip lalu lintas dari user. Jadi analis keamanan ini harus tahu bagaimana menghindari dan memecahkan masalah ini. Berikut ini adalah beberapa hal yang biasanya dilakukan oleh analis keamanan ketika ya seperti saat ini ya semua data yang lalu lalang di jaringan itu terenkripsi. Yang pertama, mengkonfigurasi aturan untuk membedakan antara lalu lintas SSL dan non-SSL. Ya, di mana lalu lintas SSL itu HTTPS, yang non-SSL itu berarti yang non-HTTPS atau HTTP biasa. Kemudian tingkatkan keamanan melalui validasi sertifikat server menggunakan CRL dan OCSP. Yang ketiga, menerapkan perlindungan anti-malware dan pemfilteran URL dengan konten HTTPS. Kemudian bisa juga menerapkan Cisco SSL Appliance untuk mendekripsi lalu lintas SSL dan mengirimkannya ke peralatan sistem pencegahan intrusi atau IPS. Ya, ini untuk mengidentifikasi risiko yang biasanya disembunyikan oleh SSL. Jadi kemungkinan ada pengiriman malware dan serangan-serangan yang lain yang dienkripsi atau tersembunyi di balik SSL. Nah, karena kriptografi ini sifatnya dinamis dan selalu berubah, jadi seperti public key dan private key itu bisa kapan saja diganti ya. Maka seorang analis keamanan ini harus bisa mempertahankan pemahaman yang baik tentang algoritma dan operasi kriptografi untuk dapat menyelidiki insiden keamanan, terutama yang berkaitan dengan kriptografi. Ada dua cara utama di mana kriptografi ini berdampak pada investigasi keamanan. Yang pertama, ini serangan ini bisa diarahkan untuk secara khusus menargetkan algoritma enkripsi itu sendiri.
dan setelah algoritma diretas dan penyerang mendapatkan kunci, terutama private key, ya, maka semua data yang terenkripsi yang telah ditangkap atau diambil oleh peretas ini bisa didekripsi dan dibaca oleh peretas. Ya, bisa saja itu berisi data pribadi. Jadi ada kalanya ketika peretas ini mendapatkan data dan ternyata data itu terenkripsi, pasti peretas berikutnya akan berusaha mendapatkan informasi dari algoritma enkripsi yang dipakai. Sejauh ini algoritma enkripsi itu relatif aman ya, beberapa seperti RSA dan sebagainya. Selama si peretas itu tidak tahu algoritma apa yang dipakai ya, dia tidak bisa memecahkan algoritma tersebut. Dan biasanya nanti peretas akan mencari kuncinya. Ya, jadi si peretas itu harus mendapatkan private key atau kunci untuk mendekrip data-data tersebut. Jadi selama kunci itu tidak didapatkan ya, atau tidak diketahui, algoritma enkripsi itu sebenarnya relatif aman ya dari peretas. Selama kuncinya tidak diketahui atau tidak didapatkan oleh si peretas. Ya, biasanya ya umumnya data yang sudah dienkripsi itu bisa bocor ketika ada keteledoran ya. Biasanya ya karena kuncinya itu ditaruh secara sembarangan. Ya, misalnya kuncinya atau key-nya itu disimpan dalam sebuah file dan ternyata si peretas tahu, oh ini file key-nya dari algoritma enkripsi yang dipakai atau disimpan di dalam database itu sendiri ya misalnya ya, tanpa enkripsi dan seterusnya. Kemudian dampak yang kedua ya dari kriptografi pada investigasi keamanan adalah bahwa nanti penyelidikan tentang keamanan itu juga bisa terpengaruh karena data-data ya, data berkaitan dengan peretasan bisa disembunyikan dari pandangan dengan mengenkripsinya. Oke, sekian tentang kriptografi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.